Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryau adakan kegiatan pelepasan mahasiswa studi banding ke Yogyakarta yang ditaja oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum serta unit kegiatan mahasiswa Lembaga Kajian Hukum Indonesia UIN Suskaryau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan lomba untuk merayakan hari jadi Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun. Ratusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi mengikuti pawai budaya daerah dengan memakai salah satu pakaian adat daerah yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Rizal Nasution, inilah Suska News selengkapnya. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 di lapangan Gedung Rektorat UIN Suskaryau. Untuk memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar upacara bendera di lapangan Gedung Rektorat UIN Suskaryau pada 3 Januari 2023. Upacara ini dipimpin oleh Rektor UIN Suskaryau dan diikuti oleh Wakil Rektor beserta jajaran, Dekan Fakultas Lingkungan UIN Suskaryau beserta jajaran, para dosen selingkungan UIN Suskaryau, serta seluruh civitas akademika selingkungan UIN Suskaryau. Hari Amal Bakti yang diperingati setiap tahun ini merupakan hari lahir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Di UIN Suskaryau sendiri, turut dimeriahkan dengan berbagai kompetisi dan kegiatan yang bermanfaat, serta bertujuan untuk menyongsong peradaban baru dengan komitmen bersama, serta terciptanya keharmonisan antar bangsa. Dan ini harus kita isi terus, bagaimana kita menyongsong peradaban baru dengan komitmen bersama, pelayanan umat, kemudian kerukunan beragama yang terukur dan menjadi parameter bagi negara lain bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia membangun NKRI secara bersinergi bersama masyarakat Indonesia tanpa menyebut etnis mana, suku apa, agama apa, bersatu untuk kebangsaan, bersatu untuk Indonesiaan yang hebat dan tangguh. Di samping gelaran upacara bendera, pada kesempatan kali ini juga dilakukan launching aplikasi eFins atau Integrated Financial System yang ditandai dengan pelepasan balon dan pemencetan tombol secara simbolis. eFins merupakan aplikasi yang akan mengintegrasikan pencairan dana anggaran dari keuangan UIN Suskaryau dengan berbasis website. Pada kesempatan yang sama juga dilangsungkan penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang ada di lingkungan UIN Suskaryau. Kemudian disematkan secara langsung oleh Rektor UIN Suskaryau. Salah satu peraih kehormatan ini, Lucy Komalasari, merasa bangga dan bahagia dengan pencapaian yang telah diraihnya, dan lebih bersemangat untuk meraih kehormatan selanjutnya. Dan sebagai pegawai negeri sipil, sebagai PNS kita sangat berbangga, dan untuk saya pribadi rasanya bahagia banget sudah mencapai titik ini walaupun 10 tahun, dan semoga untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa menerapkan karakter yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas di Dharma Perguruan Tinggi untuk bisa mendapatkan Satya Lancana berikutnya. Diharapkan dengan rangkaian kegiatan ini dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan UIN Suskaryau yang gemilang dan terbilang. Rahmat Ivo, Muhammad Rafi, Suska TV. Mengangkat tema Kampus Roadshow, UIN Suskaryau bersama Wardah Kosmetik gelar Inspiring Talk Show Beauty Moves Youth Kampus Roadshow.
Mengangkat tema Kampus Roadshow, Wardah Kosmetik dengan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan Inspiring Talk Show dan Fashion Show di Ruang Teater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau pada 24 Desember 2022. Industri fashion dan kecantikan menjadi magnet kuat bagi para mahasiswa untuk terus berkreasi dalam menunjang kegiatan kampus. Dalam hal ini, Wardah bersama UIN Suska Riau turut berkolaborasi dengan salah satu pemateri wirausaha oleh brand muslim di Indonesia, yaitu Nibras Fashion, dan mengajak para mahasiswa untuk tetap merawat kecantikan sembari mencari ilmu untuk menunjang kebutuhan dunia kerja nantinya. Peserta yang hadir dalam acara ini berasal dari berbagai fakultas dan jurusan yang ada di UIN Suska Riau, mulai dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Fakultas Syariah dan Hukum, serta berbagai fakultas lainnya. Dua pemateri dihadirkan dalam talk show ini, yaitu Ihsan Syaban, memberikan materi terkait pentingnya wirausaha bagi kaum mahasiswa, yang mengulik keuntungan dan pandangan Islam terkait berwirausaha, beralih dengan bidang yang berbeda. Dihadirkan pula salah satu narasumber yang merupakan Duta Putri Kampus Nasional Favorit, Atina Ibanez Octaviola, menyampaikan materi terkait personal branding, yang membangkitkan semangat serta motivasi bagi seluruh mahasiswa terkait pentingnya keterbukaan informasi. Pertama, kenapa harus berwirausaha sejak dini adalah sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah berwirausaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mahasiswa ini adalah tongkat estafet, penerus tongkat estafet bangsa, penerus perjuangan para pahlawan kita. Jadi mau tidak mau mahasiswa ini harus memberikan solusi untuk masalah-masalah yang ada di bangsa ini. Nah, masalah yang paling banyak adalah masalah pertama sulitnya mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah masalah kemiskinan. Itu bisa diselesaikan dengan menjadi wirausaha. Nah, itu alasannya. Mayoritas dihadiri oleh para kaum wanita. Acara ini memberikan pandangan baru bahwa selain merawat kecantikan, memperbanyak ilmu serta relasi menjadi faktor yang paling penting untuk menunjang kesuksesan seperti materi kewirausahaan dan materi personal branding. Tidak hanya menampilkan narasumber yang luar biasa, Inspiring Talk Show juga menghadirkan beauty demo kepada para mahasiswa yang berfokus untuk memberikan tips dan trik agar mendapatkan look make up natural yang cocok di aplikasi di perkuliahan. Antusiasme yang tinggi menyelimuti acara ini dibuktikan dengan banyaknya para peserta yang melakukan tanya jawab kepada pemateri, serta memberikan berbagai hadiah dan bingkisan untuk mahasiswa yang berani mengungkapkan pendapat dan pertanyaannya kepada publik. Wah, acara hari ini luar biasa ya tentunya. Aku juga sangat berterima kasih sudah diundang ke sini, terutama juga oleh UIN Suska Riau dan juga Wardah. Terima kasih sekali. Dan pesertanya juga luar biasa, banyak pertanyaan yang out of the box menurut aku. Dan alhamdulillahnya semuanya berjalan lancar. Diharapkan setelah acara ini berlangsung, para mahasiswa dapat memulai langkah kecil sebagai awal pergerakan yang besar, sebagai bentuk perubahan dan tetap berani untuk keluar dari zona nyaman. Tito Pratama, Atika Azura, Suska TV. Kemeriahan hari ulang tahun program studi ilmu komunikasi ke-24 tahun, ratusan mahasiswa mengikuti pawai budaya daerah dengan mengenakan salah satu pakaian adat daerah yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Tepat pada tanggal 26 Desember adalah hari ulang tahun program studi ilmu komunikasi. Yang mana untuk memperingati milad yang ke-24 ini, mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi mengadakan pawai. Pawai kali ini akan dimulai dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi menuju Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Seperti apa keseruan Disnatalis Prodi Ilmu Komunikasi kali ini? Berikut liputannya untuk Anda. Ratusan mahasiswa menyemarakkan pawai hari ulang tahun Prodi Ilmu Komunikasi ke-24 tahun dengan mengenakan salah satu pakaian adat yang ada di Indonesia, diantaranya adat Jawa, adat Melayu, adat Batak, serta adat Minangkabau. Adapun latar belakang diadakannya pawai ini adalah sebagai tanda perayaan hari ulang tahun Prodi Ilmu Komunikasi, sekaligus menjadi awal pelaksanaan pawai yang akan diadakan kembali pada tahun berikutnya. Sebelum acara puncak,
Mahasiswa Ilmu Komunikasi juga mengadakan Festival Olahraga dan Seni Komunikasi atau FOSKOM yang menjadi ajang perlombaan untuk mahasiswa. Sebelumnya kami juga telah mengadakan Festival Olahraga dan Seni Komunikasi Bang, yaitu FOSKOM Bang. Mungkin di sana ada perlombaan seperti perlombaan futsal, solo song, puisi begitu Bang, dan orasi. Mungkin beberapa perlombaan yang biasa diapakan di mahasiswa gitu Bang. Banyak perlombaannya Bang. Pelaksanaan pawai daerah ini bertujuan agar budaya Indonesia tetap dilestarikan dan tidak hilang di telan zaman. Selain pawai, pada Milad Ilmu Komunikasi ini juga terdapat berbagai penampilan pentas seni. Salah satunya yaitu menampilkan Tari Nawasena Nusantara. Acara Milad Prodi Ilmu Komunikasi ini dapat memperkuat hubungan dan menjalin silaturahmi antar mahasiswa di setiap angkatan. Seperti pendapat salah satu peserta pawai daerah, Rihan, mengaku sangat terhibur dan bahagia dengan diselenggarakannya acara Milad Prodi Ilmu Komunikasi kali ini. Ya, semoga para panitia yang telah bersusah payah merencanakan acara ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Oh ya, kami sangat senang, terhibur gitu loh, menikmati. Dengan berakhirnya Milad Ilmu Komunikasi ke-24 tahun ini, diharapkan mahasiswa tetap menjaga seraya melestarikan budaya Indonesia dan seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dapat menjadi lebih kompak demi terciptanya hubungan yang harmonis. Nah pemirsa, itulah tadi keceriaan hari jadi Prodi Ilmu Komunikasi ke-24 tahun UIN Suskaryau. Harapannya semoga di tahunnya akan datang lebih meriah lagi, dan untuk Prodi Ilmu Komunikasi semoga makin maju ke depannya. Abilam di Ramadan, Rizal Nasution, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai sosialisasi beasiswa Genbi tahun 2023. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Generasi Baru Indonesia atau Genbi Riau, Komisariat UIN Suskaryau, adakan sosialisasi beasiswa tahun 2023 bagi mahasiswa UIN Suskaryau di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskaryau. Generasi Baru Indonesia atau yang dikenal Genbi merupakan komunitas yang terdiri dari mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia serta berada di bawah naungan Bank Indonesia. Genbi sendiri sudah berdiri di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Provinsi Riau. Genbi Komisariat UIN Suskaryau gelar acara Bank Indonesia mengajar dan sosialisasi beasiswa bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskaryau pada 9 Januari 2023. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk pembekalan kepada mahasiswa UIN Suskaryau terkait beasiswa Bank Indonesia tahun 2023, seperti pengenalan Bank Indonesia, pengenalan komunitas Genbi, program kerja, serta yang paling utama, membahas mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Unit Kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau atau KPWBI Riau, Raigian Dani Wijaya, program beasiswa Bank Indonesia tahun 2023 ini tidak hanya sekedar diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak mampu saja, namun prestasi bidang akademik dan non-akademik juga menjadi nilai utama untuk bisa dipertimbangkan sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Cuma gini, kami pribadi di BI mencari tidak sekedar dari orang yang mungkin ada keterangan tidak mampu gitu. Enggak, kita mencari juga yang berprestasi, akademiknya pinter, tapi nilai lebihnya ketika dia berprestasi di non-akademik juga lebih bagus. Orang yang pintar berorganisasi, karena Genbi itu adalah kumpulan dari berbagai kampus juga ya. Kita harapkan dia bisa kerjasama. Selain itu, Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Genbi Komisariat UIN Suskaryau, Ilham Wahyudi menjelaskan bahwa selain penerimaan beasiswa, rencana ke depan Genbi Riau, terkhususnya Genbi Komisariat UIN Suskaryau, terus bersinergi untuk menciptakan sebuah perubahan, serta bertransformasi kepada komunitas yang lebih baik, dan tentunya akan dilaksanakan oleh kepengurusan selanjutnya.
Kalau dari Genbi ya kita pastinya terus bertransformasi. Sebenarnya Genbi juga memang bukan Genbi yang segitu-gitu aja, tapi kita terus mengalami perkembangan, inovasi, bertransformasi. Yang dulu sebenarnya Genbi itu cuma di 2 kampus, sekarang terus berkembang jadi 4 kampus. Ya, terus sekarang udah ada teman baru juga di salah satu kampus. Sekarang Genbi udah 7. Dan semoga ke depan jadi lebih baik lagi sih. Tapi untuk transformasi ke depan pastinya itu bisa dilahirkan dari generasi ataupun kepengurusan selanjutnya dari Genbi pastinya. Tidak hanya itu, dalam acara sosialisasi beasiswa Bank Indonesia yang diikuti oleh mahasiswa selingkungan UIN Suskaryau ini, juga dimeriahkan oleh games quiz seputar pembahasan dalam sosialisasi, di mana terlihat para peserta sangat antusias dalam mengikutinya. Diharapkan, kedepannya generasi baru Bank Indonesia Provinsi Riau, terutama Genbi Komisariat UIN Suskaryau, dapat menjadi komunitas yang bermanfaat bagi bangsa, serta dapat menjadi komunitas terbaik di lingkup nasional. Ulan Kurnia Putri, Nisa Al-Khairah, Suska TV. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryau adakan kegiatan pelepasan mahasiswa studi banding ke Yogyakarta yang ditaja oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, serta Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian Hukum Indonesia UIN Suskaryau. Dalam rangka meningkatkan ukhuwah antar mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryau di depan Gedung Islamic Center UIN Suskaryau adakan kegiatan pelepasan mahasiswa studi banding ke Yogyakarta yang ditaja oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum serta Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian Hukum Indonesia UIN Suskaryau pada 9 Januari 2023. Dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dengan diawali kata sambutan kegiatan pelepasan studi banding. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suskaryau yang melepas secara langsung keberangkatan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang akan melakukan studi banding ke Yogyakarta. Kegiatan studi banding yang akan dilaksanakan selama 10 hari ini melakukan kunjungan ke beberapa universitas yang ada di Pulau Jawa yang diikuti oleh para mahasiswa serta para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryau. Karena sebagai mahasiswa kita sangat butuh nih yang namanya jejaring ataupun kenalan-kenalan yang bisa membuat kita wawasan kita luas gitu Kak. Kegiatan ini pun dilatar belakangkan oleh sudah hampir 12 tahun ya Kak. Terakhir itu di tahun 2010 gitu Kak. Dan kami ingin mewujudkan itu atas dasar dari dorongan pihak fakultas Kak. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suskaryau, Edi Erwan, memberikan tanggapan positif serta dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan studi banding ini. Karena dengan melakukan kunjungan akademik, dapat menambah wawasan para mahasiswa untuk mengeksplor diri ke depannya. Tentunya tentang tanggapan saya sangat positif ya dan mendukung program dari kegiatan kunjungan studi ini ya. Karena memang program-program seperti ini adalah wujud dari implementasi program yang dikaitkan dengan IKU ataupun akreditasi. Ya, kita inginkan mahasiswa kita memiliki wawasan yang luas ya melalui kolaborasi, melalui kunjungan akademik. Selaras dengan tema yang diangkat untuk mewujudkan mahasiswa yang berkarakter, kritis, tangguh, berwawasan luas sebagai generasi Society 5.0. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal mahasiswa untuk mendapatkan relasi serta peluang kerja nantinya. Al-Ghifari, Fatania Filza, Suska TV. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan lomba untuk merayakan Hari Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun, digelar di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau. Guna memeriahkan perayaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun, UIN Suskaryau gelar berbagai jenis perlombaan yang diikuti oleh seluruh sivitas akademika UIN Suskaryau di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau
pada 2 Januari 2023. Dalam hal ini terdapat 2 kategori lomba, yaitu lomba tingkat universitas dan lomba tingkat fakultas. Untuk tingkat universitas, terdapat 4 lomba, yaitu lomba pesan berantai dan lomba yel-yel yang digelar pada 2 Januari 2023. Kemudian lomba karya ilmiah, sekaligus pameran yang diikuti oleh mahasiswa UIN Suska Riau, serta lomba video kreatif ini dilaksanakan pada 3 Januari 2023. Untuk tingkat fakultas, diisi dengan berbagai perlombaan sesuai dengan karakteristik fakultasnya masing-masing. Seluruh sivitas akademika UIN Suska Riau turut berkontribusi dalam meramaikan lomba Hari Amal Bakti Kemenak RI ini. Untuk lomba pesan berantai dan yel-yel diikuti oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan UIN Suska Riau, mulai dari Fakultas Pertanian dan Peternakan, Fakultas Usuluddin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh fakultas, ada 8 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan beberapa unit atau lembaga-lembaga yang ada di lingkungan UIN Suska Riau. Jadi seluruh warga kampus di UIN Suska Riau dilibatkan. Lomba yang dilaksanakan dalam rangka menjalin silaturahmi dan menumbuhkan semangat dalam menampilkan keunggulan masing-masing peserta merupakan konsep baru dengan nuansa karakteristik unit-unit yang ada di UIN Suska Riau. Menurut salah satu peserta yang mengikuti lomba yel-yel, berpendapat bahwa kegiatan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah ya, luar biasa dengan acaranya Hari Amal Bakti Kementerian Agama ini. Fakultas diminta untuk mengadakan utusan lomba yang diadakan oleh rektorat, dan antusias semuanya dalam mengikutinya. Terlihat dari salah satunya kami ikut ambil andil di dalam perlombaan ini untuk jalin kekompakan, kebersamaan, dan seru-seruan juga. Dengan terlaksananya kegiatan perlombaan ini, diharapkan seluruh sivitas akademika UIN Suska Riau dapat menjaga silaturahmi dan mempererat rasa kekeluargaan agar tetap solid dan kompak dalam menjalani pekerjaan maupun aktivitas di UIN Suska Riau. Ihsanul Busra, Riza Nasution, Suska TV. Setelah ini, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Di antaranya, UIN Suska Riau adakan acara penutupan Hari Amal Bakti Kemenak RI ke-77. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, mengangkat konsep talk show dengan menghadirkan para perempuan hebat sebagai narasumber, peringatan Hari Ibu yang diadakan oleh Forum Focal Point Gender UIN Suska Riau berlangsung dengan sukses. Ada hal yang berbeda dalam peringatan Hari Ibu di UIN Suska Riau kali ini, yang mana untuk pertama kalinya, Pusat Studi Gender dan Anak dibantu Forum Focal Point Gender UIN Suska Riau taja peringatan Hari Ibu dan talk show dengan tema Perempuan Bersuara dalam Berbagai Perspektif. Diadakan di Aula Rektorat Lantai 5 UIN Suska Riau pada 22 Desember 2022. Dibuka langsung oleh istri Wakil Gubernur Riau, yang merupakan Ketua 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Riau. Acara ini turut dihadiri oleh para pimpinan universitas dan fakultas UIN Suska Riau, serta diikuti oleh kurang lebih 200 mahasiswa UIN Suska Riau, juga perwakilan dari beberapa universitas yang ada di Provinsi Riau. Bersamaan dengan momentum Hari Ibu, talk show kali ini turut menghadirkan para pemateri luar biasa yang datang dari berbagai profesi, yaitu Kepala Pusat PSGA UIN Suska Riau, Mustikawati Ummul Fitriah, yang membahas mengenai kebijakan pengarusutamaan gender dalam mewujudkan perguruan tinggi responsif gender. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari, dengan pembahasan wajah pembangunan di Provinsi Riau dalam perspektif perempuan. PLH Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Riau, Raja Siti Nur Aisyah, dengan materinya kebijakan pengarusutamaan gender di Provinsi Riau. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Alti Idah Anugrah,
dengan pembahasan peran perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting. Direktur PPSW Riau, Herlia Santi, yang membahas gender mainstreaming dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Serta pemateri terakhir dari akademisi FTK UIN Suska Riau sebagai pegiat gender, Rizwani, dengan pembahasannya kiprah akademisi dalam mewujudkan perguruan tinggi responsif gender. Guna meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta menekan angka kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, dalam acara ini juga terdapat launching SK Rektor mengenai kebijakan implementasi pengarusutamaan gender atau PUG dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau PPKS yang dikuatkan langsung oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Suska Riau. SK ini sifatnya hanya penguatan ya. Dalam tataran implementasinya di UIN Suska sesungguhnya sudah menjalankan ini sebaik mungkin dari dulu gitu. Bahkan kita sudah punya kerjasama dengan Departemen Sosial, Dinas Sosial untuk membentuk sebuah lembaga, kita sebut LK Madani, itu lembaga untuk konsultasi bagi para perempuan kalau mereka mengalami persoalan-persoalan gitu. Dalam peringatan Hari Ibu kali ini, dapat menjadi upaya perbaikan dan peningkatan kualitas bangsa dan negara dengan meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta menekan angka kekerasan seksual terutama di kampus. Ketua 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Riau, Suti Mulyati Edi Nasution, menyampaikan bahwa permasalahan kesetaraan gender dan kekerasan seksual menjadi suatu hal yang harus mendapat perhatian khusus di masa sekarang. Ini memang bagus sekali. Apalagi sekarang memang untuk gender itu kan sudah disetarakan dengan laki-laki. Banyak sekarang yang kaum perempuan yang punya jabatan penting seperti di sini saya lihat banyak sekali yang profesor masih muda-muda sudah ini. Untuk gender sekali memang sebetulnya permasalahannya kan kompleks. Kalau dikaitkan dengan beberapa permasalahan tentunya kekerasan mungkin dan lain sebagainya. Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan dapat membangun pemahaman terhadap hakikat, kodrat, dan fitrah perempuan demi mewujudkan kesetaraan gender dari berbagai sudut pandang para tokoh perempuan di Provinsi Riau, serta pemahaman terhadap pengarusutamaan gender dalam mewujudkan perguruan tinggi responsif gender. Sonia Syafara, Nazaruddin Marpaung, Suska TV. Setelah terlaksananya berbagai kegiatan perlombaan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun, panitia pelaksana mengadakan acara penutupan sekaligus pembagian hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Rektorat UIN Suska Riau, yang mana seperti pemirsa ketahui bersama bahwa dalam peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-77, UIN Suska Riau dalam hal ini melaksanakan berbagai kegiatan dan juga perlombaan yang ada di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Dan saat ini sedang berlangsung acara penutupan dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Amal Bakti yang ada di UIN Suska Riau, yang diawali dengan gerak jalan santai bersama. Kira-kira bagaimana liputannya? Berikut untuk Anda. Setelah terlaksananya berbagai kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun, panitia pelaksana mengadakan acara penutupan sekaligus pembagian hadiah yang dilaksanakan di Gedung Rektorat UIN Suska Riau pada 13 Januari 2023. Dalam hal ini, gerak jalan santai bersama menjadi agenda awal dalam rangkaian acara penutupan peringatan Hari Amal Bakti di UIN Suska Riau, yang diikuti oleh seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Suska Riau dengan penuh rasa semangat. Tidak hanya itu, dalam acara ini juga terdapat pembagian door prize bagi yang beruntung dan merupakan persembahan dari para sponsor yang ikut serta dalam menyukseskan gelaran peringatan Hari Amal Bakti di UIN Suska Riau. Ditutup secara resmi oleh Rektor UIN Suska Riau, Hairun Nasr Rajab. Dalam hal yang sama, beliau menyampaikan bahwa dengan adanya rangkaian kegiatan peringatan Hari Amal Bakti di UIN Suska Riau ini dapat meningkatkan semangat para civitas akademika yang ada di lingkungan UIN Suska Riau. Ya, rangkaian kegiatan ini memang sengaja kita buat sedemikian rupa untuk menyemangati semua civitas akademika dan warga kampus yang kita cintai ini agar terus mengingat sejarah bahwa kehadiran kita hari ini
merupakan produk dari upaya-upaya sadar para pendahulu kita. Terbagi ke dalam dua tingkatan kegiatan perlombaan, yakni tingkat universitas dan fakultas, diharapkan mampu menjadi wadah silaturahmi juga apresiasi terhadap karya-karya yang dihasilkan mahasiswa khususnya. Seperti yang disampaikan oleh Rian Derafi, peraih juara 1 lomba karya ilmiah tingkat universitas yang berasal dari program studi teknik elektro. Alhamdulillah berkat ridho orang tua dan setelah dukungan teman-teman, alhamdulillah akhirnya karya-karya ilmiah dari kami bisa tampil walaupun itu hanya untuk penampilan biasa, tapi alhamdulillah dah dapat juara 1 dalam karya ilmiah. Harapan kepada saya setelah menang ini insya Allah akan saya jadikan panutan diri ke depan lebih berkarya, karena di teknik elektro jika himati berkaryalah. Dengan suksesnya pelaksanaan peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, diharapkan mampu menjadi pemantik rasa semangat para civitas akademika dalam menciptakan kerukunan umat untuk Indonesia hebat, serta menjadikan UIN Suskaryau yang gemilang dan terbilang. Ya pemirsa, selesai sudah rangkaian kegiatan peringatan Hari Amal Bakti ke-77 di UIN Suskaryau kali ini. Semoga rasa kekeluargaan dan profesionalitas di civitas akademika UIN Suskaryau tetap terjaga guna mewujudkan UIN Suskaryau yang gemilang dan terbilang. Fadel Ananda, Nazaruddin Marpaung, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi UIN Suskaryau yang bekerja sama dengan pihak program studi adakan sebuah kegiatan akademik, yaitu kuliah umum yang berlangsung di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat. Di dalam ilmu geografi, spasial dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ruang atau tempat, yang lebih tertuju kepada suatu penempatan atau susunan benda di permukaan bumi. Hal ini dibahas dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi UIN Suskaryau yang bekerja sama dengan pihak program studi di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat pada 29 Desember 2022. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persiapan mahasiswa untuk melakukan praktek lapangan, di mana di hari yang sama pihak program studi mengadakan pertemuan dengan Bupati Kampar dalam rangka menjalin kerjasama yang nantinya Kabupaten Kampar menjadi tempat utama untuk mahasiswa program studi pendidikan geografi melakukan praktek lapangan. Acara ini menghadirkan beberapa pemateri yang ahli di bidangnya, dengan pembahasan seputar kerangka spasial dalam pengembangan wilayah ekonomi pedesaan, di mana dalam pemaparan salah satu pemateri menjelaskan bahwa hal ini juga merupakan sebagai bentuk preventif untuk nantinya mahasiswa bisa memperbaiki pembangunan yang tepat secara ruang. Di mana di sebuah wilayah misalnya mayoritas masyarakatnya itu kemampuannya adalah beternak bebek misalnya, tetapi ketika dilakukan pembinaan, malah pembinaannya untuk kegiatan bertukang. Ini kan tidak pas. Sehingga perlu digali potensi wilayah itu dan dipetakan secara spasial. Sehingga ketika dilaksanakan pembangunan berkelanjutan itu dia tepat sasaran dan benar secara ruang. Ketua pelaksana dalam kegiatan ini menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengasah skill dan ilmu dari mahasiswa pendidikan geografi yang berkaitan dengan tema pembahasan salah satunya pemetaan. Tujuannya ini mengembangkan mahasiswa dan mahasiswi pendidikan geografi untuk mengasah keilmuannya dalam basic seperti ARGIS, pemetaan, atau sebagainya. Diharapkan, nantinya mahasiswa pendidikan geografi dapat merealisasikan pengetahuannya sehingga dapat melakukan perubahan dalam pembangunan wilayah yang baik dan tepat secara ruang. Fadel Ananda Gutanio, Nisa Al-Khaira, Suska TV. Informasi mengenai kuliah umum yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi UIN Suskaryau tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rizal Nasution mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.